Oke, video kali ini kita akan coba membahas tentang bibliografi. Oke, apa itu bibliografi? Bibliografi atau daftar pustaka adalah fitur pada Word yang berisi referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam dokumen. Nah, bibliografi itu ada beberapa format seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba gunakan fitur bibliografi ini. Yaitu dia ada di menu reference ya, ini reference, ada bibliografi. Namun sebelum kita menampilkan bibliografi, kita harus isi dulu referensinya, yaitu sumber-sumber yang kita gunakan dalam membuat dokumen kita. Di sini saya punya sebuah dokumen ya. Nah, akan kita coba contohkan di dokumen ini. Kita coba masuk ke bab 2-nya. Nah, misalnya ini. Kita coba ambil di paragraf pertama, yaitu tentang sejarah singkat PT Sinasoso. Nah, PT Sinasoso merupakan perusahaan minuman teh siap minum. Nah, misal kita ambil referensi ini dari suatu sumber ya. Dari suatu sumber misalnya kita ambil dari sebuah buku. Nah, jadi kita harus masukkan daftar yang akan kita jadikan referensi nanti pada daftar pustaka, yaitu pada menu Insert Citation. Nah, kemudian kita ambil Add New Source untuk menambahkan sumber baru. Nah, di sini ada beberapa tipe source atau sumber yang bisa digunakan untuk bibliografi. Kita contohkan yang pertama misalnya dari buku atau book. Nah, bagian atas author ini yaitu nama penulisnya, nama penulis buku. Misal kita bikin ya, atau untuk sebagai pedoman teman-teman bisa ambil yang di bagian edit ini. Nah, ini ada last, first sama middle. Last ini nama belakang ya. Misalnya Anwar. Misalnya namanya Khairil Anwar. Berarti lastnya atau nama belakangnya yaitu Anwar. Kemudian first ini nama depan berarti Khairil. Nah, yang middle kita kosongkan saja karena hanya terdiri dari dua suku kata. Kemudian add. Nah, otomatis sudah ada nih Anwar Khairil. Oke. Oke, selanjutnya untuk titel ini judul bukunya. Misal bukunya judulnya Sejarah Sosro. Kemudian ini tahun 2000, misalnya tahun terbit bukunya tahun 2021, kemudian kota tempat terbit buku ini misalnya di Pasuruan, dan publisher ini penerbitnya ya, penerbit. Yang di atas ini penulis buku, yang di bawah ini penerbit bukunya, misalnya Erlangga. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul nih Anwar 2011 citationnya ya. Ini boleh teman tampilkan di sini atau boleh juga tidak. Kalau tidak tinggal dihapus saja. Nah, untuk tipenya atau stylenya ada beberapa juga, teman-teman bisa pilih. Ada APA tadi, Chicago, kemudian ada ISO 690. Nah, seperti ini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Dan kita coba masukkan satu sumber lagi. Misalnya untuk paragraf kedua, saya ambil sumbernya misalnya dari internet. Nah, kita ambil citation, add new source, kemudian kita pilih tipenya. Yang lain misalnya dari website.
Nah, silakan teman-teman isi di sini sesuai dengan sumber yang teman-teman gunakan. Misalnya kita hanya memasukkan nama website sama tahunnya aja misalnya. Nama websitenya misalnya wikipedia.com. Kemudian tahun, ini years, tahun 2024. Ini bulan, misalnya bulan Juni. Ini day, ini tanggal 26. Dan ini URL-nya ya, URL atau situs tempat teman-teman mengambil referensinya. Misalnya www.wikipedia.com/sejarah sosro.com. Kemudian oke. Nah, ini sudah tampil ya citationnya. Selanjutnya untuk daftar pustakanya atau bibliografinya, kita bisa panggil, biasa kita tempatkan dulu mouse kita. Biasanya letak bibliografi itu atau daftar pustaka itu di akhir halaman ya, di akhir halaman. Oke, kita coba hapus dulu. Nah, misalnya kita ingin letakkan di sini daftar pustakanya. Berarti kita pilih bibliografi, kemudian kita pilih salah satu style yang ingin kita gunakan. Misalnya kita ambil coba yang paling atas, bibliografi. Nah, otomatis nanti semua sumber yang sudah kita masukkan di citation akan tampil di sini ya. Nah, ini bibliografinya kita bisa hapus ganti dengan namanya daftar pustaka. Nah, stylenya juga ada beberapa ya. Nah, ada Chicago, Ghost, kemudian ada ISO. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan style yang teman-teman butuhkan. Nah, jika teman-teman ingin melakukan revisi terhadap isi daftar pustaka ini, teman-teman bisa ambil di manage source ini. Nah, jadi yang sekarang kita gunakan adalah yang dua ini ya. Kita gunakan yang dua ini. Misal kita ingin hapus salah satu, jika kita ingin hapus salah satu dari daftar pustaka yang sudah kita pakai ini, nanti kita ambil aja yang tombol delete ini. Nah, sekarang dia tidak aktif karena sedang kita gunakan. Nah, jadi kita harus hapus dulu. Misalnya kita hapus saja semuanya dulu. Nanti kita panggil lagi. Kita coba manage source lagi. Nah, di sini juga belum aktif ya, belum aktif karena tadi kita juga sudah gunakan di bagian atas. Tadi kita juga sudah pakai citationnya di sini. Nah, jadi kita hapus dulu. Misalnya Anwar tadi ya, kita hapus. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Anwar. Nah, sekarang Anwar sudah bisa kita hapus. Kita tinggal delete aja. Oke. Jadi kalau kita butuh lagi, tinggal kita klik di sini, kemudian kita copy. Nah, dia pindah lagi ke sini. Ini yang sekarang kita gunakan ya. Misalnya kita hapus dulu Anwar. Kemudian kita close. Kita coba tampilkan lagi bibliografinya. Misalnya ini kita coba panggil bibliografinya lagi. Nah, sekarang yang Anwarnya sudah tidak ada lagi. Itu ya cara untuk mengatur source atau citationnya tadi. Oke, mungkin itu saja untuk materi bibliografi. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.